dua konten, bahkan ada 3 konten dari youtuber Aswaja ya. 1 konten dari Gus Adha dan 2 konten dari Gus Sani. Ini sepertinya memang harus ditanggapi oleh Kiai Nur Ihya, karena Kiai Nur Ihya itu menyampaikan pujian atau mengagumilah Syekh Mukbil ya. Yang jelas, kalau seumpama beliau Kiai Haji Nur Ihya itu orang NU, kami insya Allah mengenal. Ya contohnya Gus Baha itu jelas NU-nya, Kiai Haji Marzuki Mustamar jelas NU-nya. Terus Kiai Haji Mutawakil Alallah, Muhammad Hasan Mutawakil Alallah, itu pengasuh pondok pesantren Zonasan Genggong, itu jelas NU-nya. Non Alek Genggong jelas NU-nya. Kiai Haji Agil Sirot itu jelas NU-nya. Kiai Haji Idrus Ramli itu jelas NU-nya. Dan banyak masih yang lainnya ulama-ulama NU. Tapi kalau beliau Kiai Haji Nur Ihya ini kami kurang tahu. Lah setelah itu kami penasaran siapakah beliau. Dan saya ingin menyampaikan rasa kekecewaan yang sudah ada kepada Kiai Nur Ihya. Kenapa saya sampaikan ini? Tentu daripada sebagian dari para teman-teman netizen sudah paham lah. Di video Kiai Nur Ihya mempromosikan ataupun mengatakan hal-hal yang tidak sewajarnya disampaikan. Siapa yang dipromosikan oleh Kiai Nur Ihya? Tentu beliau ulama-ulama yang berpaham Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Meneruskan kembali bahasan klarifikasi saya, apakah saya ini mempromosikan ulama-ulama Wahabi. Kadang kita ini cegah atau apa ya, alergi ya dengan kata-kata Wahabi. Nah, ini kadang-kadang harus secara bertahap ya kita mampu mengikisnya. Dalam arti bagaimana ya, tidak mengikuti itu tidak. Cuma kata-kata Wahabi itu kadang jangan kita jadikan sebagai senjata untuk menyerang lawan. Ya, nasihat saya untuk Gus Sani Uye dan Lora Adha ya, jangan terlalu benci berlebihan. Cintailah segala sesuatu atau siapapun itu sekedarnya saja, karena tidak ada cinta sejati di dunia ini. Dan bencilah seseorang atau segala sesuatu itu juga sekedarnya saja, karena tidak ada musuh abadi. Gak ada musuh abadi. Kita rangkul mereka. Kita harus menjadi aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, yang berada di atas semua golongan yang ada. Tetap benderanya Nahdlatul Ulama, tetap benderanya, ya, coraknya, ya, cirinya. Tetapi kita harus mampu merangkul semuanya. Kok hanya sekedar Wahabi, aliran Kapitayan, Kejawen, terus Keharingan, itu juga saya pernah membenarkan dan meluruskan kok. Sekelas dan semisal yang Wildo saja pernah saya bela kok. Gus Dur bagaimana? Kebijaksanaan beliau ketika beliau melindungi semua orang. Inul Daratista aja dibela kok. Ya kan? Apalagi hanya sekedar membela orang yang sama-sama saudara seagama, saudara seakidah, walaupun beda furu'iyah syariahnya. Kita sama-sama umat manusia. Toh kalaupun kita dihina, disesat-sesatkan oleh mereka, misalkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, misalkan Syekh Al-Utsaimin, ya mungkin cocok fatwa beliau itu sebagian diterapkan di sana saja. Kalau di Indonesia ini Islam ala Nusantara ya kita pakai standar Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja ala NU An-Nahdliyah. Kalau menurut Gus Dur gitu aja kok repot. Enak kan? Ya enak. Jadi kita beragama ini tidak menjadi beban dan tidak menjadi sekat-sekatan. Beda-beda itu akhirnya wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu ini tidak kita laksanakan dengan baik dalam hidup beragama ini. Itu. Ini nasihat saya seperti itu. Jadi siapapun orangnya, kalau toh itu benar apa yang dia sampaikan, ya kita wajib mengambil kebenaran itu.
Ya, dinamakan orang yang sombong itu adalah orang yang batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu namanya takabur. Saya dinasihati oleh santri saya, bahkan dinasihati oleh istri saya pun ya saya terima kalau itu benar. Anak saya menasihati saya, ya saya terima kalau toh itu benar. Bukan berarti saya tidak percaya diri konsisten dengan keilmuan saya, tidak. Toh itu kan sebuah kebenaran. Apa salahnya? Toh semua umat manusia ini juga semuanya sama. Walaupun saya sebagai narasumber dalam channel ini, saya pun harus mengikuti admin di channel Karma 212 ini. Saya diatur-atur harus pakai ini, saya harus mengikuti. Saya punya mobil, ada supir pribadi, ya saya mengikuti supir pribadi saya. Padahal yang punya mobil itu saya, yang bayari supir itu ya saya. Tapi saya harus mengikuti dia, gitu. Sama-sama. Kalau saya jadi imam dan salah, ya berhak diingatkan oleh makmum saya. Bacaan Al-Quran saya ada yang salah, ya berarti diingatkan oleh makmum saya. Begitu juga para pemirsa dan pendengar sekalian, khususnya para subscriber saya. Kalau ada yang salah dalam diri saya, jangan juga berhak mengingatkan saya. Dan ingatan itu, peringatan itu akan saya ambil baiknya. Tidak akan saya hiraukan. Cuma ya nunggu, kalau saya respon semua nanti ya nggak bisa, ya kan ya bertahap lah. Ini termasuk saya merespon tulisan yang ada di video saya yang terakhir, yang mana subscriber saya itu juga subscribernya Gus Sani Uye dan Laura Adekha. Dapat tantangan seperti itu kok tidak langsung dijawab, ya ini saya jawab. Dalam kesibukan saya sempat-sempatkan ya, untuk menjawab dan klarifikasi agar semuanya clear itu, tidak ada prasangka, suudon atau misunderstanding, salah paham. Wah itu berarti Salafi itu, wah itu Wahabi itu. Enggak, saya nutulan. Sejak lahir sampai insya Allah mati, saya tuh NU. Corak ciri khas saya NU. Saya ini ziarah, bapak saya almarhum, abah saya ziarah. Nggak menunggu bulan ruah saya ziarah. Setiap malam Jumat di pesantren saya itu ada acara yasinan tahlilan, mendoakan almarhum almarhumah, keluarga kami, keluarga pondok kami, dan semua muslimin muslimah. Gitu. Istighosa juga, ya dibaan juga. Wahabi gak mau dibaan. Nah masalah nanti yang berhubungan dengan misalkan masalah istiwa ar-Rahmanu alal arsyistawa, misalkan bahasan tentang Mujassima, Allah itu diserupakan seperti jisim berwajah, bertangan, wayadullahi fauqa aydihim. Nanti akan kita bahas khusus pada sesi yang lain. Dan kami akan menerangkan dengan keterangan yang lebih terkini, ya, lebih mudah dipahami. Tidak sampai bulat, ruwet, sulit dan rumit, tidak. Akan saya sampaikan nanti, insya Allah seperti itu. Jadi saya pribadi tidak menerima 100% fatwa dari ulama-ulama Wahabi. Tetapi jika ada fatwa yang benar, semisal Ibnu Taimiyah yang memperbolehkan ihda'us sawab, ya, ibadah yang berupa badaniyah dan maliyah, ya termasuk qiraatul Quran, membaca Quran, misalkan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wal ulama wal fuqaha wal arifin wa likullin ashabikum asba'i kullin syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Saya ya mau juga, nggak apa-apa, ihda'us sawab. Wailah hadratir rohi sultanul awliya il arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa usuliyya furu'iyya muridi ahli baiti wa khususun al-ru'i asy-Syekh bil Hasan asy-Syadili wa ila ruh Syekh Bahauddin an-Naqsabandi wa furu'iyya muridi wa ahli baiti syai'ulillahi lahumul Fatihah. Saya itu NU. Wa jami'i amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriyah bahriha, khususan Mbah apa ya, Mbah Dugel ya, Mbah Markonah ya. Biasanya senengane Gus ini kan Markonah ya, Mukidi senengane lahumul Fatihah. Ihda'us sawab, mentransfer pahala bacaan satu ayat, satu huruf
satu surat. Satu huruf aja 10 kebaikan. Kalau satu ayat berapa kali? 10 kelipatan. Satu surat Yasin misalkan. Berapa kali kebaikan kita transfer, kita kirim kepada penghuni dimensi ke-5, ke-6, ke-7 yang ada di alam barzah. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, ditempatkan oleh Allah di surganya, dan diberikan kenikmatan kubur yang langgeng ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Boleh-boleh saja. Mendoakan orang yang masih hidup saja bisa, apalagi mendoakan orang yang sudah mati. Semoga Gus Sani Uye, Gus Adha diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan wawasan yang sangat luas, ya, mampu mengayomi dan menjadi imam, pemimpin, panutan bagi para santri NU dan santri-santri pesantren semua. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Saya bacakan itu kan sampai sama seperti ketika saya misui orang. Sampai apa enggak? Ya sampai. Yang saya pisui, yang saya olok-olok, yang saya cemooh itu pasti akan sakit hati. Ya kan? Sampai berarti kan ya? Ya sampai. Sama dengan kita mengirim, mentransfer energi kebaikan dari bacaan yang kita lakukan, dari sedekah yang kita keluarkan. Jadi ini menurut Ibnu Taimiyah sampai jaza boleh. Gitu. Tapi Imam Syafi'i di antara kaulnya ada yang mengatakan tidak sampai. Ya kan macam-macam. Oleh sebab itu saya selalu ingat perbedaan ini. Perbedaan itu jangan sampai menjadi perpecahan. Beda boleh, tapi berpecah tidak boleh. Di saat kita sedang getol-getolnya meluruskan kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia, justru sesama kita kok malah diadu domba. Lora Adha saudara saya, Gus Sani Uye juga saudara saya, Gus Zaini Karim juga guru saya. Jangan sampai ini kita mudah diadu domba. Kalau berbeda boleh. Saya kadang berbeda dengan guru saya, Gus Zaini Karim. Kadang saya juga pas pada waktu lowong ya, saya ngambil intisari dari apa yang disampaikan oleh Gus Sani Uye. Kadang juga saya melihat takbir ibarat hikmah yang disampaikan oleh Gus Adha. Sama-sama kita. Jangan sampai justru kita malah diadu domba. Ya. Ini termasuk taktik divide it amber. Penjajah itu mengadu domba kita supaya lemah. Ini. Supaya lemah. Katanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili dzalimin bidzalimin. Kita ini dianggap sebagai orang-orang yang dolim, supaya saya yang dolim, Gus Sani Uye dolim, supaya sangi bertengkar. Gus Adha dolim, ya, Gus Zaini Karim dolim, saya dolim, diadu domba antar sama orang dolim. Wa ahliki wa ashghili dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu bukan untuk kita objeknya, itu untuk orang-orang dolim di luar sana. Bahkan jika itu yang kami yang baca, ya untuk orang-orang dolim yang menyesatkan umat, yang selama ini dilakukan oleh kaum Ba'alawi. Ya beda-beda tergantung siapa yang mengucapkannya, yang membacanya. Jadi berbeda itu boleh, yang tidak boleh itu berpecah. Gus Dur sering berbeda kok, bahkan Kiai Haji Said Akil Siraj juga sering berbeda Pak. Coba pas Qaul Wali Songo kemarin juga berbeda kan dengan saya. Gus Najih Maimun juga berbeda dengan saya, nggak apa-apa. Gus Mus berbeda, ya nggak apa-apa. Ketika Gus Fuad Pleret menghunus parang, ya kelewang, saya bahkan melarang kok, ya kan beda. Tapi kan nggak apa-apa, berbeda itu rahmat, nikmat. Jangan jadi nikmat, gitu. Jangan jadi kesusahan, kepedihan, ya. Siksaan, jangan. Tapi kita anggap sebagai rahmat. Sama seperti pada waktu perbedaan pendapat fatwa antara Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Romo Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik.
Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu melarang musola masjid untuk memasang beduk dan kentongan. Ayo, berarti sekarang kalau Nahdliyin di musola masjidnya masih memasang beduk dan kentongan, berarti melanggar aturan dari Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayo. Oleh sebab itu bencilah seseorang itu sekedarnya saja, karena tidak ada cinta sejati. Dan bencilah seseorang itu juga sekedarnya saja, karena tidak ada musuh abadi. Tidak ada musuh abadi. Berarti kita ini tidak mengikuti anjuran fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masalah kentongan dan beduk itu. Berarti lebih condong mengikuti pendapat dari Kiai Haji Fakih Mas Kumambang dari Gresik. Oh, ada tototan ini, nggak apa-apa itu. Masjid musola itu nggak apa-apa dipasang beduk itu adalah filosofi. Suaranya lihat deng 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 deng. Langgar musolanya masih sedeng deng 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 deng. Ayo ndang di sini deng deng. Ayo sholat jamaah deng 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 sedeng deng. Kentongan tong 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 tong. Alasannya Romo Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, kentongan dan beduk itu bukan untuk menandai atau memanggil orang sholat, tetapi menandai dan memberitahu kepada orang-orang yang bekerja supaya berhenti bekerja. Itulah alasannya itu. Lalu meninggalkan kerjanya lalu sholat. Gitu loh alasannya. Dan sebagai syiar juga. Tapi antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, ya rukun itu. Pas pada suatu hari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari datang ke pondok pesantrennya Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Para santrinya Kiai Haji Fakih Mas Kumambang suruh menyembunyikan beduk sama kentongan itu dari masjidnya. Awas, jangan diperlihatkan. Nanti kelihatan Romo Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak suka dengan beduk dan kentongan dipasang di musola dan masjid. Ya, menghormati beliau Hadratus Syekh. Begitu juga ketika Kiai Haji Fakih Mas Kumambang rawuh di pesantren Buireng. Ya, Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya memasang beduk dan kentongan di sana. Ini loh yang perlu kita jadikan sebagai ittiba, panutan kedua. Ya, sesama orang alim itu sangat bijak, tidak saling mencemooh, walaupun berbeda. Imam Hambali, Imam Syafi'i, ada yang gelem kunut, ada yang tidak. Ya saling menghormati, ya kan? Saya ini sering diundang di masjid-masjid yang coraknya Wahabi Muhammadiyah, ya. Misalkan khutbah Jum'ah itu andan Jum'ahnya cuma 1 kali, ya nggak masalah. Sholat taraweh, Ustadz nanti sholat tarawehnya 10 saja ya, 1 rakaat witir ya. Oke, siap, nggak masalah. Jangan, itu Wahabi itu, sesat itu. Nggak masalah. Kecuali sholat isya disuruh 2 rakaat salam, saya nggak mau. Kalau masalah furu'iyah, fiqhiyah itu masih bisa ditoleransi, nggak masalah. Jangan dibikin masalah. Ya sama seperti perbedaan antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik. Berbeda, tetapi tidak saling menghujat. Bijaksana. Perbedaan itu rahmat. Karena sama-sama santrinya Romo Kiai Haji Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas. Sama-sama santri keduanya itu Bolo Dewi. Bodoh-bodoh santri ini Romo Kiai Haji Mahfud Termas. Jadi inilah yang patut kita jadikan sebagai acuan, ya, kita tiru, ya, kita ikuti orang-orang yang hebat, yang bijaksana seperti itu. Jadi kita tidak boleh menghujat, wah kamu tidak NU itu, sesat itu kamu. Ya apa bedanya dengan di luar NU juga mengatakan, wah NU itu ahli bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, tahlilan Hindu, Buddha. Ya kan, ziarah kubur itu syirik dan lain sebagainya. Mereka juga mengatakan jenengan seperti itu. Terus jenengan juga mengatakan mereka seperti itu. Asalnya menuduh akhirnya. Ini namanya mengkafirkan. Ini yang nggak boleh.
Risalah Amman Yordania 2005, Piagam Yordania itu sudah jelas. Yang tidak boleh itu saling mengkafirkan dan mengatakan sesat atau mengatakan najis, menerakakan, mengganggu hartanya, mengganggu keluarganya, keprawiraannya, kehormatannya, dan mengganggu, menumpahkan darahnya, saling berperang, itu tidak boleh. Semuanya adalah muslim. Ya, sekali lagi, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, Zaidi, Ibadi, Zohiri, ditambah Salafi, Sufi, Asy'ari, plus Maturidi. Itu semuanya muslim. Toh kalau ada yang kurang lurus sesuai dengan paham kita, ya kita luruskan. Misalkan, kaum Mbak Alawi ini rata-rata Sufi, Sunni. Ya. Sampai berlebihan menciptakan kuburan-kuburan itu. Ya. Ya kita wajib meluruskan gitu loh. Jadi saya tidak membenci. Kaum Mbak Alawi itu saya tidak membenci, meluruskan dan menasehati. Jangan sombong untuk menerima nasihat dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Walaupun saya ini dianggap angin lalu lah, ya, seperti kentut jari ini Ketua Robito Alawiyah. Saya ingat kata-kata bijak Jack Ma. Jikalau kamu masih belum bisa jadi apa-apa, maka kata-kata bijakmu itu akan dianggap sebagai kentut angin lalu yang tidak berguna. Tetapi jikalau kamu sudah menjadi orang sukses, maka kentutmu itu akan dianggap sebagai perbuatan atau suara atau kata-kata yang bijaksana. Jack Ma bukan muslim loh ya. Saya mengambil pendapat dari non-muslim, wah nanti itu berarti ateis, Jack Ma. Enggak. Saya punya Alkitab nih, Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nanti jangan tuduh saya ini Kristen, bagaimana? Saya mengambil ceramahnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, saya jangan tuduh Wahabi, bagaimana? Hanya menyampaikan kebenaran dari siapapun, dan kapanpun, dimanapun. Kalau toh itu benar, maka ambillah benar itu. Jangan lihat orangnya. Undur ila makola, wala tandur ila mankola. Disingkat undur makol, wala tandur mankol. Enak hidup ini. Apakah ada hadisnya itu? Undur makol ada. Tapi hadisnya, redaksinya tidak seperti itu. Itu hanya pemahaman yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Terima kasih atas perhatian dari Gus Sani Uye dan Gus Adha di Adha Channel, begitu juga Gus Zaini Karim. Semuanya treten di Ring Medure. Salam setong dere. Ya. Beliau-beliau adalah aset NU yang sangat berharga. Ya, santri yang brilian, ya, santri yang cerdas, anak-anak muda. Ya. Kalau saya ini sudah tua, cuma tampilannya aja muda. Ya. Jadi beliau-beliau ini orang hebat sebenarnya. Alhamdulillah, saling mengingatkan. Dengan mengingatkan saya untuk klarifikasi saya lakukan bahwa saya bukan termasuk Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Hanya saya ambil kebenarannya, kebaikannya dari siapapun dan kapanpun. Semisal Ibnu Taimiyah sekalipun, kalau itu benar, ya kita ambil. Ya, termasuk yasinan, tahlilan, istighosan itu yang kita hadiahkan kepada ahli kubur, yaitu dari Ibnu Taimiyah, sesuai dengan fatwa Al-Kubra itu. Kalau menurut Imam Syafi'i malah tidak memperbolehkan. Yasinan, tahlilan itu menurut Syekh Rami Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga makruh, tapi tidak menghalangi sampainya pahala. Masak-masak pada waktu orang meninggal dunia 1, 3, 7, 40, 100 hari, ya, sampai kol pertama, pendak sepisan, pendak pindu, sampai nyewu, ya, itu boleh-boleh saja. Yang penting tidak sampai merugikan kedua belah pihak. Dan juga dilihat dulu kemampuan dari sohibul hajah atau sohibul musibah. Wong susah-susah kok malah dibebani, hutang-hutang, no, kan ya nggak baik juga. Dan harus dirubah tradisinya. Kalau di Jawa Tengah itu orang mati itu malah kayak di daerah Sulawesi Utara itu nyembelih kebo, ya kan?
mayoran, makan-makan pesta itu. Oh, mati wong susah ya. Malah wong sing susah disusahno maneh. Nah, ini kan yang tidak boleh seperti itu. Apalagi ketika yang meninggal dunia itu meninggalkan anak-anak yatim yang perlu perhatian. Terus kita makan-makan kan nggak pantas. Toh kalau diniati memberikan suguhan itu bersedekah atas nama almarhumah ya nggak apa-apa sampai pahalanya. Kan enak, fleksibel kita ini. Jangan dibikin sulit dan rumit. Jangan dibikin ruwet. Ya. Mau istighosahan ya nggak apa-apa. Mau tahlilan ya nggak apa-apa. Nggak tahlilan ya apa-apa. Loh, enak kan ya? Tergantung. Wah, kok gelem tahlilan ku wahabi ku. Ya nggak begitu. Jangan begitu. Tahlilan itu monggo kalau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau saya begitu, enak. Yang penting mendoakan. Enggak ziarah wali songo ora apa-apa. Sepenting kan ziarah bapak ibune ya ora apa-apa. Kan enak. Saya itu kalau ziarah ya nyekar, ya bawa minyak, ya bawa kembang juga untuk yang saya ziarah. Jadi saya tidak meniru Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam masalah ini loh ya. Karena saya sesuai dengan risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ada kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara luas jenengan juga harus punya kitab ini. Begitu juga pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah juga harus jenengan miliki. Jadi kita tidak boleh bagai kata dalam tempurung, merasa paling hebat, paling benar, paling pintar, tidak boleh. Di era sekarang ini, abad 21 ini, abad 15 ini kita harus sama-sama belajar. Belajar bersama, ini moto kami, belajar bersama, saling mengingatkan watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Kita harus bersabar juga. Ya banyak orang kan macam-macam yang mengomentari saya di kolom-kolom komentar atau di video-video selain channel saya kan banyak juga yang menghujat saya itu nyamar gitu. Ya nggak apa-apa. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kenali dulu maka kamu akan menyayanginya. Jadi ya alhamdulillah ya kita hanya sekedar menyampaikan, tidak ada tendensi apapun. Jadi intinya kebenaran ya saya sampaikan kebenaran itu. Nah, kita melindungi semuanya, ya tidak menjatuhkan satu sama lain. LDII yang sekarang ketar-ketir gara-gara Al Zaitun pentolannya sudah ketangkep ini, itu juga ketar-ketir dan sudah saya mengingatkan, hanya saya yang berani. Justru kaum Nahdien tidak berani mengingatkan LDII itu. Mana ada Nahdien? Dulu Pak Yai Ma'ruf Amin yang dekat dengan LDII dengan alasan supaya mereka sadar kan itu. Tapi banyak yang tidak sadar sampai sekarang. Ya, semoga Sultan Aulia Abdul Aziz sadar seiring dengan ditangkapnya Hadratus Syekh Abdul Somad Panji Gumilang Al Zaitun itu. Jadi saya paling berani meluruskan. Ya karena saya punya humor tinggi. Jadi saya punya seni humor tinggi. Jadi ya penyampaian saya ini ya fleksibel lah. Ya relax gawe enak, jangan kenceng-kenceng jangan enggak. Karena tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran itu berversi dan bervariasi. Versi siapa? Nanti jangan akan menyalahkan saya. 2 itu 1 tambah 1. Enggak. 5 dikurangi 3 ya 2. 4 dikurangi 2 ya 2. 10 dikurangi 8 ya 2. Banyak versinya. Jangan menyalahkan, enggak. Yang benar itu 1 tambah 1. Tidak bisa. Kebenaran itu berversi dan bervariasi. Oleh sebab itu, kebenaran itu ada di mana-mana. Dan ada di siapa saja. Kita jangan sampai menerapkan hukum batorul haq wa hum tunnas. Menolak kebenaran ya gara-gara orang itu, golongan itu, organisasi itu. Jangan. Wa hum tunnas dan meremehkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i itu pembenci Ahlussunnah, pembenci NU. Ya kalau tahu benar, musuh sekalipun kan Sayyidina Ali dengan Muawiyah saja ya, kadang ya rukun. Kadang ya rukun. Yang bikin beliau berdua tidak rukun itulah ya yang mengomporinya itu. Ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila banyak yang menunggu klarifikasi saya dari para saudara-saudara semua. Ya, mohon maaf karena kesibukan saya. Alhamdulillah baru pagi hari ini habis sholat subuh ini kita
upload di media ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan akan masih terus kita kaji. Tidak hanya berhenti 1-2 video saja ini, tidak, tapi terus nanti kita akan berjalan terus dan kami tetap terbuka menerima kritik dan saran dari siapa saja. Walaupun saya punya dasar konsisten ya, istiqomah ya, sesuai dengan apa yang saya yakini dan fahami, tetap saya juga menerima masukan. Tidak ada kata-kata berhenti dalam belajar ini. Utlubul ilma, tolabul ilmi, ya, minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, mulai dari turun ayunan sampai masuk liang kuburan, selamanya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.